menyebutkan suatu hal yang saling berbandingan. Bahasanya tidak bertentangan, saling berbandingan, menangis, tertawa, ya. Kemudian orang baik, orang buruk, abror, fujar, naim, jahim, surga dan neraka. Maka sama dalam hal ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini merupakan tempat-tempatnya surga, keindahan-keindahan surga yang sebelumnya sudah dibahas. Untuk orang-orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan sekalipun pekerjaan baik. Mulano, kenapa kok tujuannya seperti itu? Tujuannya adalah wahakada yang kulukal Qur'anu minasyai ila diddihi litumayyiza bainahuma. Ya, inilah memang kebiasaan yang ada di dalam Al-Qur'an, gaya atau alur Al-Qur'an. Bahwa Al-Quran seringkali membahas sesuatu hal yang kemudian pembahasan itu dibalikkan dengan suatu hal yang menjadi perbandingannya. Tujuannya apa? Minan na'im yang duru ilan nari wa harriha fayahmadullah alladhi najjahu minha. Orang di dalam surga akan melihat terhadap neraka dan juga panasnya neraka, sehingga seorang mukmin bisa mengucapkan alhamdulillah karena telah Allah Ta'ala selamatkan dia dari panasnya api neraka. Begitu juga sebaliknya. Wadi ni'matun ra'adhamu minal ula. Ya, wal kafiru hina yang duru ila na'imil jannah yatahassar wa ya'lamu akibatal kufri alladhi haramahullahu min hadzal na'im. Sepertinya orang kafir dalam keadaan di neraka melihat terhadap surga dan juga maka dengan yang seperti itu orang-orang kafir akan semakin menambah rasa sedih dan penyesalan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, tangriki dingendikaken ashabul jannati yauma idin khairum mustaqarrah. Para surga mereka itu khairun mustaqarrah. Itu lebih baik tempat tinggalnya. Ashabul jannah tangriki dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi sahabu syai'i al-murafiqu lahu an hubbin. Sesuatu hal yang memiliki itu artinya adalah al-murafiq lahu an hubbin. Sebuah hal yang menemani karena penuh dengan kecintaan. Sehingga tangriki dingendikaken seperti halnya faka'annal jannata ta'syaku ahlaha wa hum ya'syakunaha. Seolah-olah yang namanya surga itu sangat rindu, sangat mencintai terhadap para penghuni surga, seperti halnya para pemilik surga itu sudah sangat rindu dan juga sudah sangat ingin masuk terhadap surga. Jadi bahasa kasaran ngomong seperti halnya para orang-orang yang berhak masuk surga itu merindukan surga dengan cara mereka menahan dirinya, kemudian memaksakan dirinya untuk melakukan hal-hal baik. Maka sama, yang namanya surga pun juga sangat seolah-olah merindukan terhadap para pemiliknya, orang-orang yang berhak masuk surga. Kan sama ya, seperti halnya yang diinginkan oleh banyak para ulama bahwa bahkan para bidadari surga pun juga merindukan terhadap para penghuni surga. Jadi makna daripada ashabul jannah, para pemilik surga. Jadi ojo mbok kira pemilik itu hanya sekedar pemilik mboten. Lah awake dhewe milik sepeda motor ono kan mek koyo-koyo awake dhewe sing sayang nang sepeda motor. Tapi pada hakikatnya lebih dari itu, bahwa seperti halnya pemilik surga itu mencintai, merindukan terhadap surga, ingin segera masuk terhadap surga, maka sama, surga pun juga seperti itu. Ia sangat mencintai dan juga sangat merindukan terhadap para penghuninya. Seperti yang diingatkan kalian para ulama, bahwa bidadari-bidadari di surga juga merindukan para penghuni surganya. Pon. Kalau lanjutakan malih, sehingga makna ashab itu memang benar-benar memiliki tadullu aidon alal milkiyah. Ini memang istilahnya memang sebuah kepemilikan. Kita lanjutkan lagi, ashabul jannati khairum mustaqarrah. Ashabul jannati yauma idin, di hari ini, yakni di hari kiamat. Khairun mustaqarran, lebih baik tempatnya,
lebih baik dari segi tempat tinggal, minal kafirina fid dunya, daripada orang-orang kafir di dunia. Napa? Daripada orang-orang kafir di dunia. Nah, datang mriki akan makna khair, iling-iling tenan. Khair itu kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, khair itu maknanya lebih baik. Lebih baik itu kita harus biar kita diajarkan kritis sama para ulama-ulama ahli tafsir. Kalau suatu hal itu dianggap lebih baik, berarti bandingannya, seringnya, musuhnya adalah suatu hal yang baik juga. Paham ora? Iki api, tapi sik luwih apian iki. Dia bagus, dia ranking 2, tapi masih bagusan si A. Karena si A ini ranking 1. Ini namanya khair. Ini lebih baik. Jadi segi lebih baik itu harus dibandingkan dengan orang yang baik pula. Ini secara bahasanya. Sehingga nggak bisa dibandingkan suatu hal baik dibandingkan dengan suatu hal yang sama sekali tidak memiliki kebaikan blas. Kita contohkan. Contoh ringan mawon seperti anak yang ranking 1 di sekolahan dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak pernah sekolah. Ini nggak bisa dikatakan bahwa anak ini karena ranking 1 di sekolahannya dia lebih baik daripada orang yang tidak sekolah. Itu nggak bisa secara bahasanya. Karena nopo? Lebih baik itu harus dibandingkan dengan suatu hal yang minimal dia juga punya baik. Paham ya? Kita contohkan lagi dalam segi makanan, wis. Panganan, Pak, sing jenenge panganan. Pak, ini lebih enak. Bahasa makanan lebih enak. Itu harus kamu bandingkan dengan makanan yang enak juga. Tidak bisa kamu bandingkan dengan makanan yang sudah basi. Makanan ini lebih enak dari makanan yang basi loh. Ya gak bisa ada perbandingan kayak ngono kuwi. Nah, mulanya nang kene dipertanyakan, dibahas oleh para ulama. Kok bisa di sini disebutkan khairun mustaqarran ay minal kafirina fid dunya? Karena begini, kalau besok di akhirat tempat tinggalnya orang-orang kafir itu jauh berbeda. Suatu hal yang sama sekali dibandingkan. Panggone wong orang-orang Islam itu penuh dengan keindahan, penuh hal yang sangat baik, sedangkan tempatnya orang-orang kafir itu di neraka. Maka nggak bisa kan bahwa tempat tinggalnya orang-orang Islam di akhirat lebih baik daripada tempat tinggal orang kafir di neraka. Itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Krono jelas, ngoten loh. Jalaluddin Al-Mahali tengeri dijelaskan ay minal kafirina fid dunya, yakni tempat tinggalnya orang-orang Islam yakni di surga itu lebih baik daripada tempat tinggalnya orang-orang kafir di dunia. Kamu bisa melihat bahwa orang-orang kafir di dunia itu tempat tinggalnya Masya Allah bagus-bagus. Jalan wong-wong kafir yang sugi-sugi nang dunia loh Pak, mulai dari segi rumahnya, mulai dari segi mobilnya, mulai dari segi kapal apa sing biasanya digawe kapal pesiarnya ya, kapal pesiar tahun ini. Kapal pesiar mereka. Lah baru ini bisa merupakan sebuah perbandingan yang dilegalkan secara ilmu perbandingan lebih baiknya. Paham ya? Jadi kalau kita tahu bahwa tempat tinggalnya orang-orang kafir di dunia sebegitu mewahnya, sebegitu indahnya, dari segi rumah, semuanya, kendaraan, ya, kemudian bahkan juga kapal pesiar, bahkan juga jet pribadi, itu semua kalau dibandingkan dengan tempat tinggalnya orang-orang Islam, para mukminin di surga, itu sama sekali tidak ada bandingannya, jauh. Mulanya teng hadisnya kan dikatakan bahwa di surga itu merupakan sebuah hal yang mala ainun ra'at
sebuah hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, sebuah hal yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintaskan di dalam hatinya seorang manusia. Gampangane ngomong, kue tahun delok baik lewat sosial media atau lewat apapun itu tentang keindahan suatu tempat yang ada di dunia ini yang menjadi tempatnya orang kafir, maka surga jauh di atas itu tidak bisa dibayangkan oleh hatinya seorang manusia. Wes, berarti kalau seperti ini, makna khairiyahnya itu bisa dianggap sebagai napa bahasane, dianggap sebagai sepadan. Anjen panggone wong kafir nang dunia iku anjen apik tenanan. Kan ngono ya. Apik tenanan. Lah baru dibandingkan dengan tempat tinggalnya orang-orang Islam besok di surga. Jadi nang iki tempatnya orang kafir di dunia itu juga baik, tapi masih jauh lebih baik tempat tinggalnya orang-orang Islam, orang mukmin besok di surga. Paham ya? Mulane wonten salah setunggal kaidah. Jadi bahasa lebih baik itu harus dibandingkan dengan suatu hal yang minimal juga ada kebaikannya. Dalam salah satu syairan itu dingendikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengger iki dingendikaaken kok ilinge mek setengah tok iki. Tak carikan lengkapnya ya. Kanal madihu minan naksi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengger iki dingendikaaken dia nang syairane ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ngeten gampang ngomong ngeten loh. Pokok bandingkan suatu hal yang tidak dengan yang memiliki sama-sama hal baiknya, kalau kita bandingkan fix itu tidak sepadan. Kamu mengatakan bahwa pisau itu lebih tajam daripada tongkat, itu namanya sebuah perbandingan yang tidak apa bahasanya ngono ya, tidak pas, sepadan. Kok iso-iso kamu membandingkan antara ketajamannya pisau dengan tongkat, ngono loh. Dan bahkan model perbandingan yang seperti itu model yang sifatnya malah dianggap menghina. Kanal madihu minan naksi kilo. Sairane gila, aku sampai setengah lagi. Nah ini gila. Idza anta faddalta amra'an dzana bahatin ala naqisin kanal madihu minan naksi. Niki dawuhnya Kiai Syair. Terus wonten salah setengah teng syairan dingendikaken, idza anta faddalta amra'an dzana bahatin. Kalau kamu memuji, mengunggulkan terhadap salah satu sosok yang dia itu memiliki keunggulan, dzanabahatin, yang memiliki keunggulan, yang memiliki kecerdasan, ya, ala nakisin, tapi kamu membandingkannya atas seseorang yang memang nakis, memang kurang, sama sekali tidak memiliki kebaikan, maka kalau seperti itu kanal madihu minan naksi, maka orang yang kamu puji itu malah terlihat buruk. Kok iso-iso orang yang juara satu di kelasnya, di sekolahnya, kamu bandingkan dengan anak berandalan. Maka ini justru menyebabkan kamu seolah-olah malah mencela terhadap orang yang kamu puji itu tadi. Membandingkan, kok kamu bandingkan dengan suatu hal yang tidak sebanding. Wih aneh. Malah lanjutannya. Alam taro annas sayfa yang kusu qadruhu idza qila hadas sayfu khairun minal asa. Apakah kamu tidak melihat bahwa ketika sebuah pedang itu akan dianggap menjadi turun kadarnya, turun kemuliaannya ketika kamu bandingkan dengan sebuah hal yang merupakan sebuah tongkat. Ketajamannya pisau ini, pedang ini lebih tajam daripada
tongkat. Ya berarti kalau seperti itu ya wes. Maka kalau seperti itu sifatnya adalah hal yang ya Allah ya Rabbi ya Karim di bawahnya. Ya berarti ya gak landep-landep nemen berarti ladingi. Membandingnya tongkat. Wes. Jadi gampangan yang ngomong itu bahasa kasar ngomong di compare ya. Kamu ngerti bahasa ngono ora? Intinya di compare lah, dibandingkan. Jadi perbandingan itu harus setara. Lalu nang ngeri akan bahwa perbandingan ini adalah perbandingannya orang-orang tempat tinggalnya orang-orang kafir di dunia dengan tempat tinggalnya orang-orang kafir di kualik. Perbandingan tempat-tempat tinggalnya orang-orang kafir yang begitu indah di dunia dengan keindahan tempat tinggalnya orang-orang Islam di surga. Itu dikatakan khairun mustaqarra. Pun, mulana kula wis bolak-balik matur bahwa dingendikaaken kalian para ulama ya Allah ya Rabbi ya Karim wonten salah setunggalipun makalah bahwa ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Ad-dunya jannatul kafir. Dunia ini memang merupakan surganya orang kafir. Wa sijnul mu'min, dan merupakan penjaranya orang mukmin. Orang yang muslim, orang yang mukmin. Karena apa? Karena orang kafir begitu dengan seluruh kemewahannya dan nyon sewu tanda kutipnya seolah-olah mereka tidak memiliki batasan apapun hidup di dunia, seolah-olah mereka ingin melakukan semua apapun yang mereka inginkan harus benar-benar mereka realisasikan. Sedangkan kita para mukminin serba terbatasi. Bahasa kasarannya ngomong ngoten, serba terbatasi. Seolah-olah kita hidup di dunia ini terbatasi dengan syariat-syariat Islam, tidak boleh minum minuman alkohol, tidak boleh makan yang haram, ya, dan seterusnya. Dalam urusan pergaulan juga dibatasi. Nah, namun pada hakikatnya semua itu bukan batasan yang sifatnya itu membatasi ruang geraknya para mukmin. Namun justru pada hakikatnya orang yang terbatasi itu merupakan orang yang bisa terkondisikan. Kalau kan pun sering tahu bahwa sering dingendikakan kalian Syekh Mutawalli Asy'ari, manusia itu punya akal. Kamu kalau tahu maknanya akal itu kan bahasa, bukan bahasa Indonesia loh ya. Akal itu bahasa Arab. Aklun itu berangkat dari makna ikolun. Ikol itu maknanya adalah tali pengekang. Kamu tahu yang namanya sapi, wedhus dan yang semisalnya. Itu ditampar. Tampar pengikatnya sapi dan juga semisalnya. Itu maknanya adalah ikol. Tali tampar. Maka sama, akal itu diambil dari kata ikol, tali tampar. Akalnya seorang manusia ini tidak lain, tidak bukan malah dijadikan sebagai hurriyatul fikri. Bahasanya ngoten, hurriyatul fikri, bahasanya wong-wong. Oh berarti orang kalau punya akal itu dia bisa berpikir bebas dan terserah dia, itu salah. Kalau anggapannya orang-orang kan seperti justru yang namanya akal itu merupakan ikol. Ikol itu merupakan tali tamparnya seorang manusia. Sehingga ketika seseorang itu mampu mengendalikan dirinya dengan akalnya, berarti dia dianggap orang yang benar-benar berakal. Tapi kalau dia tidak mampu bisa mengondisikan dirinya, berarti dia itu bukan orang yang berakal. Nah, Pak. Guys ya, paham ya? Kita lanjutkan malih. Niku khairun mustaqarron. Kula lanjutaken malih. Lah, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Itu tadi secara bahasa, tapi menurutnya Syekh Mutawalli Asy'ari memiliki pandangan sendiri. Beliau memiliki pandangan sendiri. Oke, menurut beliau memang yang namanya lebih baik itu terkadang perbandingannya adalah sama-sama baik. Cuma ini yang lebih baik. Paham ya? Satu. Ya itu banyak di dalam ayat Al-Qur'annya, banyak yang seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Seperti yang ada di dalam hadis niki kelebihan hadis niki mirang pertama saking bapak kula. Jadi yang namanya sebuah perbandingan lebih baik itu harus dibandingkan dengan hal yang memiliki kebaikan pula.
Dicontohaken kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh niki singen kula pertama kali mireng saking dawuh Abi, bapak kula niku sering dawuh al mukmin al qawi khairun wa habbu ilallah minal mukmin ad-dhaif wa fi kullin khairun. Niki singen Abi sering dawuh dumateng para putrane, nak kowe dadi anake sing kuat ngono lho. Aja egle ora ndayani. Abi sering dawuh al mukmin al qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa habbu, itu lebih baik dan lebih dicintai ilallah oleh Allah Ta'ala, minal mu'mini ad-dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah, wa fi kullin khairun, dan dalam tiap-tiap orang mukmin yang lemah atau orang mukmin yang kuat itu sama-sama ada kebaikannya. Guys, ini namanya perbandingan yang setara. Ya bahasan iki aun apike iki luwih apik. Tapi terkadang menurutnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, perbandingan lebih baik itu boleh kok dengan suatu hal yang sifatnya tidak ada kebaikan sama sekali. Menurut pendapatnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Karena beliau menukil dari yang ada dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah ayat 7 dan juga 8. Ngeri akan beliau dawuh dalam ayat Al-Qur'annya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah ulaika hum khairul bariyah ulaika hum syarrul ya. Nah, ini menurutnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalil bahwa perbandingan lebih baik itu tidak harus dengan memiliki kebaikan. Boleh dibandingkan dengan suatu hal yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Contoh tadi, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal dia akan melihat balasannya sedikit apapun, dan barang siapa yang beramal buruk walaupun sesedikit apapun dia akan balasannya. Bahkan dalam surat lain, ini surat Al-Bayyinah ayat 6 dan juga ayat 7, itu ada perbandingan yang antara baik dan sama sekali yang tidak memiliki kebaikan. Yaitu apa? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah manusia-manusia terbaik, khairul bariyah. Dan dalam kelanjutan sebelumnya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah manusia-manusia buruk. Loh, berarti perbandingan lebih baik menurutnya Asy-Sya'rawi itu tidak harus dibandingkan dengan suatu hal yang sama-sama baik, tapi bahkan sama sekali tidak memiliki apapun itu juga sama. Itu boleh. Niku mek gur bahas mas khairunnya, lebih baiknya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, khairum mustaqarran, lebih baik dari segi tempat tinggalnya. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun niku ngoten nggih. Terus tempat tinggalnya sebutan saged dibandingaken malih wau keindahan dunia kan takrif daripada yang sering dijelaskan oleh Kanjeng Nabi niku mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hatinya seorang manusia. Iki saking indahe sing jenenge surga. Jadi bahasa kasarane ngomong sak pinter-pintere arsitek gawe konsep dunya sak api-api sing jenenge surga lebih baik jauh dari itu. Tidak pernah terbesit pun di dalam hatinya para manusia keindahan. Bayangno tek ae wis ora nutuk cara bahasane ngoten. Pun terakhir, ahsan oh ya Allah khairum mustaqarran ainal kafirina fid dunya wa ahsanu maqilah, dan menjadi lebih indah ya tempat surga itu, mereka itu ahsanu maqilah, lebih bagus tempat tidur siangnya. Maqil itu ngriki dikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sampai lihat kitabnya minhum ay maudi aqailatin fiha ay wayanis bunyi maudi aqailatin fiha, yakni tempat tidurnya. Ngoten nggih.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim tempat tidur siangnya. Lah teng mriki ngendikaken di dalam surga. Wahya al istirahatu nisfan nahari fil harri. Yang istirahat di waktu siang, di waktu panas. Eling-elingan. Jadi teng mriki dawuhnya beliau. Tadi beliau teng mriki dawuh bahwa niki pun bolak-balik kula bahas bahwa sing jenenge tempat waktu tidur yang bagus itu adalah sebelumnya zuhur. Ya, qailulah. Nggih. Itu namanya napa? Qailulah atau tidur siang. Kula badhe tur teng mriki sairane niku wonten dingendikaken. Iki catatan tenanan. Bahkan kalian para ulama sing jenenge turu iku modele ana 5. Nggih, sing jenenge turu iku modele ana 5. An-naumu khamsatu anwa'in. Yang namanya tidur itu ada 5 macam. Yang pertama al-ailulah. Namanya ailulah wa huwa an-naumu ba'dal fajri yurisu al-ghaflatah. Ngeri dikatakan tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh ada yang mengatakan bahwa tidur setelah subuh itu sama sekali tidak baik karena itu menyebabkan seseorang itu menjadi lalai dan menjadi fakir. Garai fakir. Nang kitab taklimmu lho. Wis dingendikane orang tidur habis subuh itu merupakan tidak baik karena napa? Itu menyebabkan fakir. Fakir itu kemiskinan. Miskin itu tidak hanya dalam urusan duniawi, tapi dalam urusan ukhrawi pun juga bisa dianggap kemiskinan. Lho Gus, kanca kula kae lho, turu rumangsaku mari subuh tapi ya panggah sugih, dunyane lancar-lancar wae. Tak kandhani sing jenenge melarat kuwi ora mek gur nang urusan dunya. Urusan ukhrawi pun itu juga termasuk miskin. Ora tahu ngibadah jenenge ya miskin, Pak. Tadi yang pertama ailulah, tidur setelah subuh itu merupakan hal yang tidak baik karena itu menyebabkan lupa dan juga fakir. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ghailulah pakai ghain. Kalau tadi kan pakai ain, ailulah. Sekarang yang nomor 2 itu pakai ghain. Ghailulah itu tidur di waktu duha. Ya kayak ini jam-jam ini jam 6 ini kayak duha. Orang yang tidur di waktu duha wa huwa yurisu al-faqr. Itu juga sama menyebabkan seseorang itu menjadi fakir, menjadi melarat baik urusan dunia atau urusan akhirat. Jadi duha ngene iki ojo turu, gurung wayahe turu. Ini sebenarnya disimpulkan dari dawuhnya para ulama bahwa karena Kanjeng Nabi niku Pak. Ini kan kita Bidayatul Hidayah kan ya wis dibahas toh. Bahwa Kanjeng Nabi niku ndongakno nang para ummate bahwa Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berilah keberkahan kepada seluruh para umatku di waktu pagi mereka. Tuh. Dawuhnya Imam Ghazali dalam kitab hendaknya kamu memiliki semangat agar kamu mendapatkan doanya Kanjeng Nabi iki. Dari Kanjeng Nabi ndongakno umat-umatnya bahwa agar mendapatkan kebahagiaan di waktu pagi, ya berarti caranya tidak tidur siang, tidak tidur setelah subuh dan juga tidak tidur waktu duha. Waktu duha tidak tidur. Kapan Gus? Tidurnya ini. Yang nomor 3 wal qailulatu. Ailulah ghailulah. 3 qailulah. Qailulah yaitu an-naumu waqtal istiwa yurisu al-ghina. Namanya tidur di waktu sebelum zuhur. Itu menyebabkan orang kaya dan menyebabkan badannya fresh. Seger, Pak. Ojo melok-melok, kita sebut namanya saja ya, nggak apa-apa ya. Daunnya Kanjeng Nabi
syaitana la takilu. Tidurlah siang kamu, karena sesungguhnya syaitan itu tidak pernah tidur siang. Setan ora tau tidur siang. Jadi kamu ono seseorang mengatakan lu tidur siang, kamu itu pemalas, sebut saja namanya Timothy, Pak. Ngamuk-ngamuk menyebut bahwa orang yang tidur siang itu adalah orang yang pemalas. Bahwa Kanjeng Nabi memang mengajarkan terhadap kita agar kita itu tidur siang, tidur sebelum zuhur, ya, itu waktu yang baik. Ngerti ngendikaken ngoten. Qailulah itu yang nomor 3. Yang nomor 4 ini juga termasuk larangan, al-kailulah. Pakai kaf. Kailulah. Kailulah itu wa huwa an-naumu ba'dal asri yurisu al-junun. Yaitu tidur setelah asar. Orang itu kalau tidur setelah asar garai gendeng real nih, hati-hati loh ya. Makanya minimal orang itu kalau habis tidur asar itu rasanya kayak bingung, kayak wes orang nemu enake turu mari asar. Ini nomor 4 terakhir, yaitu tengeriki tingetikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim al-failu wa huwa an-naumu ba'dal maghrib yurisu al-fitnah. Yang nomor 5 itu juga termasuk larangan, yaitu failulah, tidur sebelum isya, dia maghrib sudah tidur. Itu juga nanti bahayanya akan menyebabkan fitnah. Jadi iling-iling 5 macam tidur, yang mana yang dianggap baik itu cuma 1. Yaitu yang pertama, ailulah, tidur setelah subuh. Ini menyebabkan seseorang lalai dan juga fakir, menjadi miskin, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kemudian al-ghailulah, atau tidur di waktu duha. Ini juga sama, menyebabkan seseorang itu menjadi fakir atau melarat. Karena baginda Nabi dawuh, Allahumma barik li fi ummati, Allahumma barik li fi ummati, Allahumma barik li fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan untuk umatku di waktu pagi. Iki donga, Pak, lek sing donga Kanjeng Nabi, awak dhewe kudu lebih bersemangat. Betapa kita itu sangat doanya para salihin, doanya orang tua, iki sing ndongakno wis di atas itu semua. Dungane sing Kanjeng Nabi. Pun. Yang nomor 3 yaitu qailulah, pakai qaf. Qailulah, tidur di waktu siang, yaitu sebelum zuhur. Ngendikaken isu al-ghina, menyebabkan seseorang ini napa? Kaya, dan juga fresh, badannya itu menjadi fresh. Itu yang nomor 3. Ini yang paling bagus ya, cuma yang nomor 3 ini. Kemudian setelah itu yaitu kailulah, tidur di waktu sore. Ini dikatakan yurisul junun, bisa-bisa orang itu menjadi edan. Wah, dikis sadar, dan juga garai dodone sesek, maksudnya bingung. Kalau dikatakan kalian poro tiang-tiang sepah zaman singan itu lek dawuh ngeten. Kowe turu asar sampai zaman 40 dino, ini nggarai gendeng tenanan. Dan yang terakhir yaitu failulah, yaitu tidur di waktu maghrib sebelum isya. Itu menyebabkan seseorang itu akan menyebabkan fitnah bagi seseorang. Iki bahas macam-macam ya turu. Lah turu paling apik iku tidur di waktu siang. Jadi diusahakan siang-siang turu, Pak. Turu raketan setengah jam ngono turu. Pon niku ngoten. Ini bahas wa ahsanu maqilah. Kita lanjutkan lagi. Itu kan keadaan seseorang di dunia loh, nggih. Itu keadaan seseorang di dunia. Sekarang pembahasannya adalah di surga. Yang mana di surga itu beda dengan di dunia. Dingendikaken kalian Syekh lakin afil jannati qailulatun wa laysa fiha harun wala barad wala bardun wala zamharir. Ya. Loh, kok ada pembahasan yang namanya tidur siang, padahal di surga itu enggak
istilah panas, nggak ada istilah dingin, nggak ada istilah matahari, rembulan, itu nggak ada. Seperti dalam ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ini juga sama persis seperti yang ingin dikatakan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi juga dawuh beliau, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kaifa yasihu al-qayyinati wan nar wa indakum anna ahlal jannati, ya ngerti akan bahwa kemarin sudah dibahas sing jenenge jirone surga iku Pak, enggak ada sorot cahaya matahari, sorot cahaya rembulan, itu enggak ada. Lalu bagaimana kok bisa dikatakan bahwa ini tidur siang? Kalimat yang perlu digarisbawahi itu kalimat siang. Maka dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa qalu fal qailulatu ta'ni mahalla farahil, ta'ni mahalla farahil insani li khassati nafsihi ala taro annal haqqo tabaraka wa ta'ala hina madzakara awqatil istidzan fi suratin nur ja'ala minha hadzal waqta faqala subhanahu wa hina tad'una siyabakum minadh-dhahi. Nah gitu loh. Terus tengah ini diartikan nggak ada istilah tidur siang, siangnya itu loh yang artinya tidak ada. Sehingga diartikan bahwa ini adalah waktu di mana seseorang itu me time, mengambil waktu untuk dirinya sendiri untuk istirahat. Ya bodoh kan sudah dibahas juga bahwa lek bengi, gua gak ono istilah bengi akhirnya nang surga iku dadi gelap kayak dene nang dunya, gua gak ono. Yang ada kemarin pada pembahasan surat An-Nur bahwa nang surga iku ora kok peteng. Panggah sing jenenge surga iku gak ono istilah peteng, gak ada. Sehingga tandanya malam, bahasanya awak dhewe malam, tandanya malam bi isbalil astar. Yakni para orang-orang di surga itu gorden-gorden mereka itu waktu istirahatnya. Ya. Jadi istilahnya itu waktu tidur siang di surga itu enggak ada bahasanya siang ngoten mboten wonten. Kalau siang di surga itu kan ya ada karena siang. Kalau di surga enggak ada panas dingin. Suhu di surga stabil, Pak. Bon, ngeri ngoten. Melano para ulama niku menafsirinya beda. Ada yang mengatakan tengah iki dikaaken wal jawab qala Allahu ta'ala bukrah wa asyiya wa laisa fil jannati bukrah wa asyi. Dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin beliau dawuh sama ini kan juga sudah dibahas di dalam banyak ayat bahwa dalam banyak ayat itu mereka para penghuni surga akan mendapatkan rezeki mereka, jatah mereka bukrotan wa asyiya di waktu dan juga di waktu sore. Padahal walaisa fil jannati bukrotun wa asyiyun. Padahal nang surga iku ora ana waktu pagi juga gak ana waktu sore. Karena dawuhnya Allah Ta'ala dalam ayat lain la yarawna fiha syamsan wala zamharira. La yarawna, mereka para penghuni surga la yarawna tidak akan melihat fiha di dalam surga syamsan matahari wala zamharira wali annahu idalam yakun hunaka syamsun lam yakun hunaka nisfun nahar. Kalau di surga itu tidak ada yang namanya matahari, ya berarti nggak ada istilah siang hari. Nggak ada istilahnya siang hari. Engkau nak matahari kok katanya diarani siang hari. Walau waktul qailulah, sehingga juga tidak ada istilah waktu qailulah. Sehingga muradnya artinya adalah balil murad minhu bayanu anna dzalikal maudhi' atyabul mawadi' wa ahsanuha, bahwa yang namanya surga itu merupakan tempat yang paling enak, yang paling indah dan yang paling enak untuk tidur. Bahasane ngomong ngoten, istirahat. Kama anna maudi al-qailulah yakunu atyabul mawadi'. Seperti halnya waktu qailulah itu merupakan waktu tidur yang paling enak itu ya tidur siang. Tadi ngaten.
bahasa kasar ngomong berarti kita tidak murati wa ahsanu maqila, lebih baik tempat tidur siangnya. Itu murad kasar bahasanya ngoten. Kalau murad yang benar-benar halus, bahwa surga itu merupakan tempat tidur yang paling indah dan enak, tempat istirahat yang paling indah dan juga enak. Wes, iki ngoten. Jadi sama persis seperti yang diingatkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, juga sama seperti itu. Pun, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kesimpulannya ngoten. Mulane diingatkan Allah Taala dawuh teng surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang-orang yang takut terhadap makomnya Tuhannya, dia akan memiliki 2 surga. Artinya jannatu ammatin wa jannatu khassatin, kama yakunu laka makan istiqbalid duyuf wa makanun li khassati nafsika wa ahlika. Orang-orang yang takut terhadap Tuhannya itu akan memiliki 2 surga. Yani yang pertama surga yang menjadi tempat umum, dan juga menjadi surga yang menjadi tempat khusus. Artinya nopo? Menjadi dia memiliki 1 surga yang dia gunakan untuk bertemu dengan para tamu-tamu, para teman-temannya, dan surga khusus yang dia gunakan untuk keluarga dan juga dirinya sendiri. Pun teng mriki ngoten. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Surat Al-Furqan ayat 25. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Nggih. Jafar sapa